sikap tutumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Makassar yang saya cintai dan banggakan, Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan kini memasuki usia ke-417 tahun. Berjuta tantangan di depan mata pun siap kita hadapi demi membawa Makassar tangguh, sejahtera, dan bahagia. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas pemerintahan, hadirkan pelayanan publik yang lebih baik, serta mengawal pelaksanaan program pembangunan agar tetap berjalan sesuai rencana. Menyikapi tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, marilah kita bersama-sama menjaga suasana kondusif dengan tetap mengedepankan sikap netralitas aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya, Andi Arwin Asis, penjabat sementara Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Makassar ke-417 tahun. Makassar tangguh, sejahtera, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini dan alhamdulillah seperti biasa di pukul 11 kita akan bersama dengan narasumber kita, dan siang hari ini kita di obrolan tematik RB pengendalian inflasi. Dan sudah ada narasumber kita Bapak Dr. Al Kausar MSI SE. Beliau di siang hari ini akan bicara terkait sinergi ekonomi kreatif dan ekonomi Islam untuk menjaga stabilitas harga. Baik, kita menyapa Pak Al panggilannya. Assalamualaikum Pak Al, selamat siang. Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Al? Alhamdulillah. Baik-baik Jiki. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Al, siang hari ini kalau bicara tentang ekonomi kreatif juga ekonomi Islam pastinya sangat ini berkaitan ya Pak Al ya. Dan ini salah satu juga yang bicara tentang seorang atau kita sebagai pengkonsumsi benda-benda yang kita suka, itu juga salah satu yang membuat ekonomi itu berjalan begitu. Oleh kita umat Islam ya. Betul Biasanya agak sedikit matanya itu agak ngoak katanya orang bilang, agak lapar kita. Baik, Pak Al, kalau tadi pengendalian inflasi melalui pendekatan ekonomi kreatif dan prinsip ekonomi Islam. Nah, beliau ini sahabat budaya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan seorang motivator. Dan kita akan tahu dulu bagaimana tantangan inflasi saat ini Pak Al itu mempengaruhi masyarakat, terutama UMKM dan ekonomi kreatif itu sendiri. Silakan Pak Al. Betul. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya kebetulan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Kebetulan juga pemerhati UMKM Bu, karena seluruh riset saya itu berkaitan dengan UMKM. Nah, di satu sisi selain pemerhati UMKM, saya juga pemerhati budaya. Oh, alhamdulillah. Jadi segalanya berkaitan, erat kaitannya dengan ekonomi Islam. Nah, terkait tadi pertanyaannya mengenai bagaimana mengantisipasi inflasi. Nah, kita tahu sendiri kan inflasi itu adalah perampok bagi masyarakat umum. Kenapa dikatakan rampok? Karena ibaratnya begini, analoginya seperti ini. Kita menabung di bank 100.000. Uang tabungan kita itu bisa kita ambil, didepositokan misalnya, nanti tahun depan kita bisa ambil senilai 5%, anggaplah 5% bunganya 105.000. Sedangkan pada saat ini kalau kita membeli anggaplah satu buah tas, tas itu harganya 100.000, kita mampu untuk membeli ini. Tapi di tahun depan tas tersebut naik harganya 120.000, itu ada peningkatan sebesar 20%. Sehingga kalau kita tarik uang kita di bank, itu akan mengakibatkan kita tidak mampu untuk membeli harga tersebut karena ada margin selisih Rp15.000. Nah, itulah yang disebut dengan purchasing power parity atau kemampuan daya beli. Sehingga inflasi itu sangat merampok bagi
masyarakat secara umum, apalagi UMKM yang bergerak di bidang mikro, kecil dan menengah, di bidang usaha seperti itu. Nah, sinerginya seperti apa? Tahun lalu kebetulan saya menjadi salah satu tim peneliti dari Balitbangda Kota Makassar. Itu menemukan bahwa UKM atau usaha mikro di Kota Makassar itu sangat ketergantungan dengan modal itu sendiri. Nah, di mana kita tahu UMKM apalagi di dalam lorong ya Bu, kebanyakan UKM kita kalau di luar lorong saya tidak anggaplah sebagai UKM yang tertinggal. Tetapi UKM yang dalam lorong inilah yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Kenapa? Karena UKM dalam lorong itu biasanya sifatnya individu dan mayoritas itu UKM itu adalah ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, dalam tanda kutip ini ibu-ibu janda yang mempunyai tanggung jawab berat terhadap keluarganya. Karena selain dia single parent, dia juga harus menghidupi anak-anaknya yang notabene hidup mereka itu sangat bergantung dengan usahanya itu sendiri. Sehingga saya melihat apa yang harus diperhatikan yaitu UKM dalam lorong. Nah, terkait tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh UKM itu sendiri harus berinovasi. Ya, tentu saja dengan inovasi harusnya itu bisa membantu sedikit mengenai sistem marketing yang ada di Kota Makassar. Kita tahu Kota Makassar adalah kota metropolitan. Inovasi digitalisasi itu sangat luas atau sangat menyebar sekarang. Digitalisasi kita tahu sama di zaman modernisasi ini, di era industri 4.0 dan industri di era society 5.0 itu kita masih sangat ketinggalan, berbeda dengan kota-kota besar lainnya. Dimana kalau kita lihat secara kasat mata, Karebo Siling, MTC itu mulai satu persatu tokonya tutup. Nah, ada apa? Itu menjadi pertanyaan yang menarik sebenarnya. Salah satunya kan penyebab utama dan itu menjadi polemik di seluruh Indonesia adalah dengan adanya TikTok Shop, dengan adanya online shop itu. E-commerce itu. E-commerce yang membuat daya saing UKM kita ini menjadi menurun. Benar. Nah, salah satu pernah saya mengajukan sebuah proposal ke kementerian terkait bagaimana caranya membantu mereka. Caranya dengan menyediakan atau memfasilitasi atau mendigitalisasi UKM mereka. Membuat mereka juga bisa untuk online, mengajarkan bagaimana mereka literasi tentang keuangan digital, bagaimana mengajarkan mereka e-commerce. Itu yang sangat mereka butuhkan. Betul. Itu. Ya, supaya agar mereka ini mampu untuk menjual produk-produk atau jasa-jasa mereka itu melalui e-commerce itu tadi. Nah, harusnya daya saing itu dilawan dengan daya saing. Meskipun mungkin kita agak ketinggalan dan agak keteteran untuk itu, tapi itulah usaha kita untuk membangkitkan gairah-gairah para UKM yang ada di Kota Makassar. Seperti itu secara lokalnya, Bu. Ya, oke. Baik, Pak, kalau bicara tentang relevansi, apa relevansi nilai-nilai ekonomi Islam dalam menghadapi inflasi ini sendiri? Nah, kalau kita mengkaitkan dengan nilai-nilai Islam terkait dengan bagaimana zakat, bagaimana bagi hasil itu sangat erat kaitannya. Salah satu yang biasa dilakukan oleh lembaga pemberi keuangan, lembaga penjamin keuangan itu, misalnya ketika UKM butuh modal, biasanya kami arahkan ke lembaga keuangan syariah, di mana lembaga keuangan syariah yang notabene itu lebih memudahkan para UKM ini untuk mendapatkan modal usaha, karena kita tahu salah satu dasar daripada kebutuhan yang mayoritas UKM butuhkan itu adalah modal. Nah, dari situ dari sisi inilah yang bisa mereka dapatkan sehingga mereka bisa mendapatkan sisi lembaga keuangan yang memudahkan mereka untuk mendapatkan modal. Itu pertama. Dan yang kedua, bagaimana meminimalisir tingkat kerugian. Nah, kita tahu kalau secara konvensional dari sisi kredit konsumsi, kredit produktif, biasanya para UKM ini ada mispersepsi. Di mana mispersepsinya ketika mereka mengambil kredit dari sisi produktif itu tidak mampu untuk mendapatkan itu. Makanya mereka beralih ke kredit konsumtif. Ini harusnya tidak boleh. Oh,
begitu. Iya, banyak sekali. Alasannya kenapa? Alasannya ada beberapa alasan perbankan tidak mau untuk menyalurkan kredit tersebut kepada para UKM itu. Nah, inilah yang harus ditengahi sehingga UKM itu lari ke kredit konsumtif untuk mendapatkan bantuan usaha itu. Inilah yang harus diputus mata rantainya sehingga lebih cepat maksudnya ya Pak ya. Iya, tidak konsumtif memberatkan. itu lebih cepat. Iya. Konsumtif persentasenya lebih tinggi. Kita tahu kalau kredit produktif itu tingkat persentase bunganya itu lebih rendah dibandingkan tingkat kredit konsumtif. Yang ketiga adalah terkait dengan kredit usaha rakyat yang tidak tepat sasaran. Nah, ini sudah diperbaiki, saya melihatnya. Sudah diperbaiki terkait dengan hal itu. KUR namanya Pak ya. Yes, kalau KUR, biasa baik konvensional maupun syariah itu sudah mulai ada perbaikan di mana kalau misalnya memberikan proposal untuk diberikan kredit itu sekarang sudah ketat aturannya. Dulu kan masih longgar, Bu. Ini bikin toko dalam artian toko-toko fiktif. Biasa di rumahnya Pak, biasa dia di rumahnya difoto. Saya pengalaman melihat ya. Biasa di rumahnya, lalu ada barang-barangnya sendiri, itu difoto. Dan itu handmade begitu Pak. Betul. Begitu ya Pak, begitu. Biasanya seperti itu. Jadi itu yang KUR Pak ya? Iya, harusnya kan KUR itu tepat sasaran sehingga masih kalau nggak salah kemarin itu persentasenya masih ada 15-20%. Kredit usaha rakyat itu tidak tepat sasaran, bukan untuk usaha mikro, tapi mereka menggunakan kredit itu untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif. Oh, Pak Al, ini kalau syarat sebenarnya untuk kita yang ada di lorong itu apa sebenarnya? Apakah sesuai yang tadi saya jelaskan itu persyaratan untuk konsumtif, atau dia lebih perketat sekarang apa ini Pak Al? Lebih ke arah mana ini lagi sekarang? Kalau supaya tahu ada yang mau mengajukan KUR-nya terus dia belum tahu persyaratannya Pak Al ya. Oke, boleh silakan Pak. Kalau sekarang kan sifatnya lebih ketat, di mana aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak perbankan itu mulai dari situs hiu, kemudian rumah, toko atau ruko yang berkegiatan sama transaksi keuangan 3 bulan terakhir itu biasanya dibuktikan dengan rekening koran. Nah, itu harusnya dimulai dari awal. Tapi kita tahu ada beberapa intrik-intrik yang bisa membuat itu semakin mudah, sehingga ini juga harus ada supervisinya. Artinya dalam artian supervisor harus lebih memperketat anak buahnya sehingga aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik. Pak Al, saya sangat tertarik sekali dengan KUR. Ini kita lebih ke KUR juga nih. Itu kan biasanya, mohon maaf Pak Al, itu dia kalau umpamanya handmade, dia memberikan jualannya itu kepada orang-orang yang terdekat dia. Tapi dia tidak berupa yang digital tadi ke bank prosesnya. Dia lebih kepada pembayaran manual. Itu juga diseleksi sekarang saat ini Pak Al. Ya, salah satu poin utama itu adalah sistem transaksinya. Kalau online transaksi, iya, kan sekarang untuk mendaftar di KRIS itu lebih mudah dibandingkan kalau kita mendaftar yang awal-awal itu. Sekarang itu lebih dimudahkan saya lihat untuk pendaftaran KRIS. Itu. Iya. 1-2 hari itu sudah selesai barcode-nya untuk dipajang di toko-toko kita masing-masing. Nah, terkait sistem pembiayaan online itu salah satu metode supaya bisa bagaimana perbankan itu bisa mengontrol transaksi jual beli daripada usaha yang mereka berikan bantuan seperti itu. Itulah salah satu alasan mengapa pihak perbankan lebih memberikan bantuan itu kepada usaha atau toko yang sudah menggunakan KRIS itu tadi. Iya. Jadi ini salah satu juga ya untuk memudahkan perekonomian itu sendiri. Nah, Pak Al, kita akan kembali sesaat lagi. Saya mau kasih dengar dulu sebuah pesan berikut ini. Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih sayang. Kini sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com,
Menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli? Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik Pak Al, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini dan kita bisa ditonton di YouTube Pro 4 RRI Makassar dan juga di Facebooknya RRI Makassar Pro 4 tepatnya. Baik, ini Pak Al tadi kita belum bicara tentang prinsip ekonomi Islam. Sebenarnya bagaimana prinsip ekonomi Islam yang bisa menjaga stabilitas harga dan memitigasi dampak inflasi itu sendiri? Ya, kalau prinsip ekonomi Islam itu masih berkaitan dengan ada namanya standar gold atau gold standard. Di mana gold standard itu seperti ini. Ibaratnya ketika pencetakan uang itu harusnya dibarengi dengan nilai nominalnya seperti apa. Nilai intrinsik dan nilai nominal itu seperti apa. Nah, metode itu sudah berhenti di abad 90-an, abad di 19. Masuk ke abad 20 itu dia sistemnya fiat. Sistemnya fiat itu diambil dari bahasa Latin yaitu biarkan itu terjadi atau let it be. Nah, sistem itulah yang dipakai di negara manapun, di pemerintahan manapun, sehingga sistem keuangan itu dikontrol oleh pemerintah. Nah, inilah kenapa inflasi ini hanya bisa dikendalikan oleh pemerintah. Bagaimana instruksi dari pemerintah menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan rasio, membuka open market policy, kemudian yang terakhir itu moral suasion, itulah yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa dikontrol oleh masyarakat. Harusnya kalau dalam sistem Islam itu standar gold itu masih berlaku. Dimana kalau di negara-negara Arab sendiri kita tahu standar itu masih berlaku. Dirham, dinar itu standarisasinya dari emas. Nah, ketika mau mencetak uang harusnya juga dikeluarkan oleh standarisasi dari nilai emas itu sendiri. Cuman kenapa itu ditinggalkan? Karena kita tahu bahwasanya emas itu sangat terbatas atau scarcity atau langka. Nah, itulah yang menyebabkan emas itu nggak pernah turun. Kalaupun turun sekali naiknya 3 kali seperti itu. Dan sekarang mahal nih. Betul. Dulu di tahun 90-an emas hanya 50.000, 70.000-an, sekarang sudah 1 juta lebih, Pak Al ya. Betul. Itu yang diterapkan ya. Itu perbedaan antara ekonomi Islam, perbedaan dasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Nah, itu dari sisi mata uangnya yang bisa untuk mencegah inflasi itu sendiri. Nah, kalau dari sisi sistem pemerintahan itu juga ada sedikit perbedaan. Di mana kalau kita tahu sistem pemerintahan sekarang itu bagaimana pemerintah memungut pajak yang dikelola oleh pemerintah, kemudian hasil dari pajak itu didistribusikan untuk pembangunan, pemerataan, subsidi, bahkan subsidi langsung yang berupa tunai yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam konsep Islam sendiri itu kita tahu ada zakat. Zakat bermacam-macam. Nah, zakat itulah yang dikumpulkan dan langsung diberikan kepada masyarakat. Jadi sistem pengelolaannya tidak terpusat. Misalnya kalau kita
zakat itu diambil oleh RT masuk ke lurah, lurah langsung membagikan. Sedangkan kalau sistem konvensional pajak itu diambil masuk dulu ke negara, kemudian dari negara dibentuklah APBD, APBN yang berbentuk APBD, sehingga APBD ini mengambil dana-dana dari APBD. Jadi ini agak-agak mempunyai sistem yang lebih ribet. Ekonomi konvensional agak ribet dibandingkan ekonomi Islam. Sederhananya seperti itu. Jadi sistem interaksinya itu lebih sulit ekonomi konvensional dibandingkan ekonomi Islam. Dasarnya seperti itu. Iya, cobanya ya, maunya ya, maunya pakai Islam ya begitu ya. Baik, Pak Al, kembali lagi. Ini bagaimana ekonomi kreatif itu bisa berperan dalam mengendalikan harga dan mempertahankan daya beli sendiri. Kayaknya sekarang daya beli masyarakat menurun ya di akhir-akhir tahun. Apa sih sebenarnya itu salah satu yang berpengaruh, Pak Al? Silakan. Kalau kita mengatakan daya beli turun, tapi kalau kita melihat warkop yang ada di Makassar itu penuh-penuh, Bu. Itu lambung tengah ya? Iya, betul. Jadi kalau kita melihat purchasing power parity itu sebenarnya apa? Nah, kalau kita mau menghitung secara kalkulatif, inflasi itu adalah rata-rata dari keseluruhan nilai barang dibagi dengan jumlah barang itu. Nah, sedangkan kita ini mengkonsumsi bukan hanya 1-2 barang, tapi sandang, pangan, papan. Ya, betul. Ratusan barang yang kita konsumsi dalam setahun. Dalam sehari pun itu kita misalnya makan 3 kali sehari. Makan pagi di bubur, makan bubur pagi-pagi, makan siangnya nasi padang, makan malamnya di restoran. Itu kan beda-beda dan itu tidak boleh dirata-ratakan, sehingga kalau menghitung purchasing power parity baru kita kaitkan dengan inflasi itu sebenarnya tidak relevan. Inflasi yang ada sekarang ini bukan berkaitan dengan kemampuan daya beli seseorang. Karena daya beli seseorang itu berbeda-beda. Sehingga kalau kita mau menggeneralisasikan itu semua, itu sesuatu yang sebenarnya abstrak. Sehingga kalau kita mau menghitung, mulailah dari mikro, mulailah dari diri sendiri. Nah, dalam kaitannya dengan ekonomi Islam di surah Ar-Ra'd ayat 11, bahwasanya Allah mengatakan bahwa saya tidak bisa mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Nah, dari situlah kita berawal dari konsumsi kita sendiri dulu lah. Sebelum berpikir terkait dengan inflasi, kita berpikir konsumsi kita dulu. Nah, UMR di Kota Makassar itu kisaran 3 juta sampai 3.500.000. Sedangkan kalau kita melihat tingkat konsumsi masyarakat per kapita itu besarannya sekitaran 4 juta. Cukup, Pak Al. Iya, betul. Ada selisih 500.000 sampai 1 juta itu. Nah, dari mana ini uangnya? Itu yang harus kita pikirkan. Apakah konsumsi kita yang turunkan, ataukah tingkat pendapatan kita yang kita tingkatkan sehingga bisa mencukupi hal tersebut. Oleh karena itu, kalimat atau kata kreatif ini sangat berperan. Bahkan kita tahu beberapa teman-teman saya di lingkup pemerintahan Kota Makassar yang bekerja sebagai ASN itu mereka secara kreatif membuat dagangan atau membuat usaha-usaha sendiri di rumah mereka. Mereka menjualnya sistemnya online. Nah, dari situlah dia bisa istilahnya pergi ke warung kopi untuk minum kopi. Ada nilai tambah bonus. Iya, betul. Ada pendapatan temporary. Ada pendapatan temporary yang bisa menjadi pendapatan pendapatan permanen ketika pendapatan temporary itu mereka lakukan secara terus-menerus. Iya, karena mohon maaf ini Pak Al, sekarang itu harga barang di toko dulu-dulunya mohon maaf ini kita belinya uang contoh 500. Sekarang udah cukup Pak Al. Dengan harga yang semakin hari semakin menanjak. Tidak tahu itu apa penyebabnya, tapi di tahun yang sama begitu ya. Jadi ini yang bikin cocok yang kita bilang harus bikinnya usaha di luar daripada gaji pokok yang ada. Harus ada kata kreatif itu tadi. Ekonomi kreatif itu melingkup semuanya, mulai dari pribadi sampai ke pemerintahan. Pemerintahan pun sebenarnya harus kreatif dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Oh begitu ya Pak Al ya. Oke, baik Pak Al, kita lanjut. Bagaimana sebenarnya penerapan prinsip syariah dalam ekonomi kreatif itu sendiri? Dalam hal ini ya
penerapan ekonomi Islam dalam industri kreatif dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi itu sendiri. Ya. Kalau penerapan ekonomi Islam itu terkait bagaimana etika dalam berbisnis. Nah, etika dalam berbisnis itu yang pertama yang ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah kejujuran. Kejujuran dalam berdagang. Yang kedua adalah keadilan. Di dalam hadis yang ditulis oleh Imam Tirmizi mengatakan bahwa ketika kau menimbang, adil seadillah. Artinya adil seadil-adilnya. Ketika kamu mengambil beras itu, kalau memang takarannya 1 liter ya 1 liter. Ya. Nah, contoh yang paling baik itu yang dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab, di mana kalau melihat ada seseorang yang kurang mampu, itu bahkan ketika berdagang Umar bin Khattab itu melebihkan sedikit dagangannya. Nah, katanya itu sedekah. Nah, itulah nilai added value dalam ekonomi Islam yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional. Bagaimana kita mengetahui siapa yang kita hadapi, siapa yang kita lihat, siapa yang kita pimpin, itulah yang kita berikan bantuan. Seperti itu. Iya, karena begini Pak Al, contohnya saya sebagai konsumen, kalau Pak Al punya toko jual beras terus agak tinggi-tinggi sedikit, mau paling 3 butir 4 butir lebihnya, pasti saya lebih pilih ke tokonya Pak Al. Betul. Daripada saya pergi ke tokonya mungkin yang lainnya terus kasih datar tidak ada lebih-lebihnya barang 4 butir paling, ini contoh. Pasti saya pergi ke tempat yang melebihkan itu. Ya, itu namanya hidden value marketing. Dalam bahasa sekarangnya seperti itu. Yang begitu. dulu sudah diterapkan di zaman Nabi pada saat itu. Dulu-dulu juga tahun-tahun berapa itu Pak Al, 90-an 90-an itu masih begitu orang menjual beras di pasar. Saya tidak tahu kalau sekarang bagaimana, karena kita sekarang beli per karung. Itu pun karungnya saya kurang tahu apakah apa yang dipromosikan di depan karung itu seperti itu atau isinya sama tidak ya begitu. Betul. Jadi lebih bagusnya itu kadang-kadang ada toko yang dia langsung menjual ini produknya, dia buka itu karung, nah sekalian kasih lihat. Nah itu mungkin itu juga Islam juga ya Pak Al. Kalau konsep Islam itu sebenarnya kita sudah ada dari tahun ketika Islam pertama kali masuk di tahun 1900-an. Itu konsep itu berubah menjadi adat atau jadi kebiasaan orang tua kita dulu. Makanya banyak pepatah-pepatah Bugis, pepatah-pepatah Makassar itu basicnya baik dari Quran dan juga hadis-hadisnya Nabi. Nah, itulah yang disadur kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya menjadi kebiasaan, itulah yang menjadi adat. Itulah yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Akan tetapi saya lihat sekarang seiring dengan majunya kota Makassar, adanya modernisasi, kultur-kultur itu mulai ditinggalkan. Salah satu tadi yang kita sebutkan yang dulunya kalau Pak Haji jualan itu dia agak sedikit menambahkan beras ketika itu karena sifatnya sedekah dalam artian. Sekarang tidak, anaknya berubah lagi ketika mereka masuk sekolah yang notabene sekolah konvensional atau kuliah di kuliah yang konvensional, dia tidak mengajarkan hal tersebut. Sehingga harus marginnya itu equilibrium atau seimbang, break even point. Itulah hal-hal itu saya juga mengajarkan hal tersebut, tetapi saya tidak lupa menyisipkan sesuatu yang nilainya Islami di dalam barakah namanya. Betul, itu Pak Al ya, istilahnya. atau memanusiakan manusia Pak Al Lebih juga. tepatnya seperti itu. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Iya, karena kayaknya sekarang itu sudah mulai berkurang budaya-budaya kita itu ya Pak Al. Dirimu, diriku Pak Al. Ya. Senggol bacot katanya orang bilang. Oke, baik Pak Al, kita akan kembali berbicara. Sebenarnya apa yang contoh kolaborasi antara ekonomi kreatif dan prinsip syariah yang efektif dalam menjaga harga? Terutama ini basisnya syariah dan ekonomi kreatif sendiri. Iya, kalau di dalam sistem konvensional kita kenal dengan harga atas, harga bawah atau biasa disebut dengan selling price and floor price. Jadi ada harga bawah harga dasar dan harga tertinggi. Misal dalam beras itu misalnya harga tertinggi beras itu 15.000 per liter.
sedangkan harga terendahnya adalah 10.000 per liter, tergantung jenis berasnya seperti apa. Nah, produsen atau penjual ini tidak boleh menjual di atas harga atas tersebut. Floor selling price-nya, floor price-nya, dan juga tidak boleh menjual di bawah harga tersebut. Nah, sekarang itu fenomena itu kurang terkontrol dalam sistem ekonomi konvensional. Nah, kalau dalam Islam biasanya diterapkan juga seperti itu. Nah, ketika hal ini kurang terkontrol, itulah yang menyebabkan harga itu tergantung dari pasar atau price market. Price market lah yang berkuasa sekarang. Ketika pemerintah tidak bisa mengontrol itu, satu contoh ketika COVID-19, harga market luar biasa, harga masker luar biasa, peningkatan harganya yang dulunya 7.000 per dos, sekarang pada saat itu harganya luar biasa menjadi 500.000 per dos karena adanya penimbunan, adanya penyembunyian, kemudian adanya demand yang terlalu tinggi terhadap masker sehingga harga daripada masker itu melonjak. Nah, ini kan harus dikontrol. Memang di satu sisi pemerintah tidak bisa mengontrol itu semua. Walaupun kebutuhan itu banyak, harusnya ditekan sebenarnya. Betul, Pak Al ya. Harus, dan itu memang harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Kayaknya saya agak sedikit pesimis begitu Pak. Karena di lapangan tidak seperti itu, Pak Al. Betul. Kita bicaranya kalau bicara tentang apa yang kita inginkan itu bagus, Pak Al. Masalahnya itu yang saya bilang tadi. Jadi memang agak sulit menjadi sebuah pemimpin. Pemimpin dan pemerintah itu harusnya berjalan seiringan. Seorang pemerintah harus menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, makanya kalau kita ingin memilih pemerintah yang baik, carilah pemimpin yang baik. Aduh, kayaknya saya ini ya agak sedikit inilah mau bicara ya. Baik, kita akan terima telepon Pak Al. Semoga ada yang mau bergabung di siang hari ini di 0811 400 9250. Kita bicara terkait dengan apa yang sahabat budaya tangkap dari pembicaraan kita di siang hari ini. Ya, Pak Al, kalau bicara terkait dengan harga yang sekarang ini, Pak Al merasa tidak? Ibu di rumah bilang ini barang sekarang di toko itu biasa beli ke harga begini, sekarang itu begini. Itu ada biasa Ibu bicarakan ke jadi, Pak Al. Persoalan harga itu adalah persoalan mindset daripada pendapatan dan konsumsi kita keseharian. Kalau misalnya pendapatan kita jauh lebih besar dibandingkan konsumsi kita, naik harga 1.000-2.000 rupiah kita nggak persoalkan. Tapi dikali banyak barang, Pak Al. Nggak masalah. Ketika dalam tanda kutip ini di situasi tertentu bahwasanya pendapatannya jauh lebih besar daripada tingkat konsumsinya. Nah, berbeda perspektifnya kalau tingkat konsumsi kita jauh lebih besar dibandingkan tingkat pendapatan kita. Ketika hal itu terjadi, otomatis kita akan menghitung semuanya. Kita menjadi manusia yang kuantitatif, sedikit-sedikit lihat harga, sedikit-sedikit lihat harga. Nah, itulah yang banyak terjadi dan itu yang menjadi fenomena umum pada masyarakat. Sehingga itu tadi saran saya kalau misalnya untuk pribadi, untuk semua golongan masyarakat, ketika Anda menghitung bahwasanya konsumsi Anda jauh lebih besar daripada pendapatan Anda, berhematlah. Kalau biasanya makan dua kepal beras atau nasi maksudnya, maaf satu kepal mau dulu. Karena kan Nabi juga memberikan contoh bahwasanya makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, itulah salah satu sunnah yang harusnya kita terapkan dalam keseharian kita. Susahnya sekarang itu Pak Al, matanya lebih lapar daripada perutnya. Betul sekali. Iya kan Pak Al, fenomena sekarang kan masyarakat itu mau dibawa ke tren. Nah, bagaimana kalau dengan tren ini Pak Al menanggapi hal ini? Oh iya, sekarang lagi trennya tuh kalau buring sedikit atau pusing sedikit, ini deh rekreasi deh. Orang bilang. Bagaimana tren itu Pak Al? Kalau di zaman bandingkan ya dengan zaman Islam dengan zaman now Pak Al, bagaimana kehidupan masyarakat ini? Kalau konsep yang paling bagus untuk bagaimana stres itu diatasi, mungkin kita lakukan 5 kali dalam sehari.
Nah, itu pendekatan itulah yang harus ditingkatkan. Bagaimana caranya mengingat dengan baik. Dalam sebuah ayat yang mengatakan bahwa Allah itu hanya butuh diingat. Aqimis salata li zikri. Ya. Dirikan sholat untuk mengingat kepadaku. Ya. Itu permintaan Allah langsung. Nah, ketika kita mengingat Allah pada saat kita sholat, otomatis Allah akan memberikan kita sebuah keajaiban. Dalam hal ini adalah menenteramkan hati kita, apapun permasalahannya. Itulah gunanya sholat 5 waktu. Jadi sholat itu bukan hanya mengerjakan. Ini yang harus kita ketahui. Tetapi ada konsep mendirikan dan ada konsep menyampaikan. Bagaimana caranya kita mendirikan yang baik, menyampaikan yang baik, sehingga kita bisa mengerjakan sholat itu secara khusyuk. Khusyuk di hafalan, khusyuk juga di gerakannya. Itu yang harus diamalkan ya Pak. Ya, jadi kalau konsep stres atau apapun itu kembali lagi. Ya. Karena habluminan nas kita sudah bagus, habluminallahnya ini yang harus kita lebih perbaiki lagi. Kalau untuk konsep Anda berjalan-jalan, kita berjalan-jalan boleh, tapi dengan catatan cukup dalam artian cukup uang kita untuk pergi ke sana. Jangan sampai kita memaksakan segala sesuatu yang tidak bisa kita tanggulangi. Sekarang, kan tren tuh Pak betul. Banyak itu orang lebih ayo tren di sana, ayo deh ngikutin tren, walaupun mungkin ya sakunya agak sedikit ya robek-robek ya. Yang jadi permasalahan besar ini kemarin saya coba mensurvei mahasiswa saya yang notabene ketika mereka mau berlibur atau mau nonton konser, mereka cenderung ke arah pinjaman online itu. Pay later. Nah, itu kan jadi tren anak muda sekarang. Dengan mudahnya mereka mendapatkan uang, dengan mudahnya mereka mendapatkan suntikan dana yang notabene tidak memerlukan apapun, cukup hanya KTP. Nah, foto KTP dengan dia berdiri sudah selesai. Sedangkan mereka sendiri ini belum berpendapatan. Mereka hanya bersumber dari pendapatan orang tuanya. Ini menjadi tren-tren yang sebenarnya sifatnya negatif. Makanya harusnya ada controlling dari orang tua. Ketika anaknya butuh ini butuh itu harus kita ketahui. Itulah beratnya menjadi orang tua. Bagaimana dengan pihak bank sendiri, Pak Al? Dengan semudah itu memberikan pinjaman online itu? Iya, kita tahu kan pinjaman online ada yang legal, ada yang ilegal juga. Ada yang dinaungi oleh otoritas jasa keuangan dan juga ada yang tidak. Benar. Nah, kalau misalnya tidak dinaungi oleh otoritas jasa keuangan, itu menjadi bukan tanggung jawab dari pemerintah. Nah, ini kan yang dinaungi OJK inilah yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika terjadi fraud seperti itu harusnya lebih cepat ditangani, jangan sampai berlarut dengan jumlah yang sangat besar, fraudnya menjadi tidak terkendali lagi. Harusnya itu menjadi perhatian meskipun sekecil apapun dari otoritas jasa keuangannya. Oke lah, baik. Saya kayak agak selalu tarik nafas ya. Karena itu kejadian Pak Al yang kita hadapi di lapangan dan pengalaman itu mengajarkan kita bahwa harus ada solusi yang harus kita dapatkan dari orang-orang yang memang bisa memberikan pandangan kepada kita gitu. Nah, Pak Al, ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Al. Apa harapan dan pesan untuk pelaku usaha dalam menghadapi tantangan inflasi saat ini? Ya, pesan motivasi lah untuk para UMKM dan pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Silakan Pak Al. Iya, kalau terkhusus untuk usaha mikro, karena saya tahu kalau usaha menengah ke atas itu nggak perlu dikasih motivasi lagi, karena mereka lah yang memberikan motivasi kepada usaha mikro ini. Nah, pesan terkhusus kepada para pelaku usaha mikro, baik ya sudah punya usaha ataupun yang baru mau berusaha, konsisten. Kenapa? Konsistensi itu sangat perlu. Konsistensi terhadap jualannya, konsistensi terhadap marketingnya, konsistensi terhadap apa yang harus dilakukan, itu sangat penting. Karena tanpa konsistensi kita tidak tahu tolak ukurnya seperti apa. Kita buka usaha ini gagal, tinggalkan usaha baru. Tidak ada konsistensi. Padahal setelah gagalmu ini itu bisa jadi
di balik dari kegagalan ini ada sebuah keberhasilan. Itulah mengapa kita disuruh selalu konsisten dalam berkehidupan. Nah, banyak contoh, banyak hal yang bisa kita lihat. Kita tahu 7up itu 7up diambil dari kata percobaan yang ketujuh. Nanti di produk percobaan yang ketujuh mereka berhasil. Kemudian salah satu tokoh besar juga yang itu yaitu pendiri KFC, Colonel Sanders. Colonel Sanders itu nanti sukses di usia 86 tahun. Dia berusaha semenjak pensiun dari tentara, pensiun dari menjadi veteran, itu nanti di usia 86 tahun setelah berjualan atau berdagang door to door kepada masyarakat yang ada di Amerika, nanti usia 86 tahun baru booming produknya. Nah, konsistensi itu sangat penting. Itulah yang harus kita jaga sehingga menjadi produk kita sendiri, menciptakan kualitas sendiri, tahu apa kekurangan, tahu apa kelebihannya, meninggalkan kekurangan itu dan mendongkrak segala kelebihan-kelebihan yang kita punya, eksploitasi kelebihan-kelebihan itu sehingga menciptakan suatu produk yang betul-betul memang berkualitas. Begitu ya. Iya. Oke, baik Pak Al, kembali lagi nih kalau bicara tentang poin-poin utama dari apa yang kita bahas ini, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Al? Ya, terkait dengan poin-poin utama usaha. Itu tadi yang itu konsistensi, konsistensi dalam berusaha. Inflasi itu bisa dicegah dengan catatan kita selalu mau berusaha, karena kita tidak bisa mengontrol inflasi. Yang ketiga adalah bagaimana menciptakan suasana kondusif dalam berusaha. Ini juga penting, kenapa? Karena banyak usaha yang gagal karena tidak terciptanya suasana yang kondusif antara pemilik dengan anggota-anggotanya. Dan yang paling terakhir yaitu senantiasa bekerja sembari berdoa. Oke, cocok itu. Closing statement Pak Al, bagaimana caranya supaya kita optimis dan langkah konkret bagi UMKM yang tadi sempat Bapak singgung. Ada lagi ya mungkin yang ingin disampaikan untuk para UMKM? Jangan putus asa lah. Ya, jadi closing statementnya mungkin saya sadur dari sebuah hadis ya. Saya sadur menjadi kalimat saya sendiri bahwasanya dalam berusaha itu senantiasalah mengingat kepada Allah. Gitu. Iya, itulah yang saya sampaikan tadi, bekerja sambil berdoa. Bekerja sambil berdoa, iya. Biasanya orang lupanya berdoa Pak Ustaz. Ustaz biasanya Pak Al. Baik Pak Al, itu yang kita sudah sampaikan yang terakhir closing statementnya. Semoga pengendalian inflasi ini bisa kita tekan sedemikian rupa. Yang tadi Pak Al bilang apa Pak Al, kurangi konsumsi. Kalau tidak mau kurangi konsumsi, naikkan pendapatannya. Cari pendapatan temporary-nya atau cari pendapatan tambahan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Al Kausar MSI SE. Beliau ini adalah seorang motivator, juga dosen Fakultas Ekonomi di salah satu kampus yang ada di Kota Makassar. Apa Pak namanya? Institut Nitro. Terima kasih banyak dan kita bicara terkait sinergi ekonomi kreatif dan ekonomi Islam untuk menjaga stabilitas harga. Semoga bisa sejalan Pak Al ya. Amin. Iya, dan ya itu tadi banyak-banyak ki berdoa dan banyak-banyak ki berusaha. Sampai jumpa Pak Al di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Baik. Sukses Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Makassar yang saya cintai dan